Tes suara kan? Dengar, lanjut. Mulai. Oke. Oke teman-teman, kita mulai pada diskusi kita. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore untuk kita semua, teman-teman. Ya teman-teman, mungkin yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam ruang ini di Zoom untuk bersama-sama kita akan bagaimana diskusikan tentang salah satu masalah atau topik yang sudah kita angkat bersama, yaitu dengan kehadiran DOP kabupaten atau kota untuk siapa. Untuk itu di sini kita akan memulai yang mana akan nanti dipaparkan oleh Bapak Dr. Andus Insinyur Agus Sumele sebagai akademisi Unipa, dan teman-teman yang hari ini hadir semua kita akan sama-sama mendengarkan. Untuk itu sebelum kita memulai pada diskusi kita, mohon izin teman-teman saya memaparkan atau membacakan rangkaian diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama pembuka, dan yang kedua doa, ketiga kita memulai pada diskusi. Yang berikut adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Untuk itu teman-teman, kita akan langsung saja karena waktu kita sudah terlewati. Mohon maaf juga karena ada kesalahan teknis sehingga kita lambat. Kita masuk pada yang berikut, doa ya. Untuk itu kepada teman-teman semua, saya mengajak teman-teman semua untuk kita menghening sejenak. Marilah berdoa. Doa selesai. Oke teman-teman, kita masuk pada yang berikut. Kita langsung saja untuk pematerinya, karena kebetulan Bapak juga ada kesibukan sehingga kita tidak bertele-tele lagi. Mungkin di sini sudah ada Bapak di dalam Zoom. Kita langsung berikan kesempatan kepada Bapak untuk memulai pada diskusi kita dengan kehadiran DOP kabupaten atau kota untuk siapa. Mungkin sebelum kita masuk berikan kesempatan kepada Bapak, kita semua perlu tahu bahwa dengan adanya kehadiran DOP atau DOP kabupaten atau kota ini merupakan sebetulnya representasi dari atau implikasi dari Otsus Jilid 1 yang kemarin diperbarui menjadi Otsus Jilid 2 yang hari ini kita sebut dengan Otsus Jilid 2. Nah, dengan hadirnya revisi Undang-Undang Otsus Jilid 2, sehingga kita hari ini mengalami yang namanya gejolak banyak perubahan-perubahan peraturan di tingkat daerah, terutama di Papua, di mana kita telah mengalami pemekaran provinsi yang hari ini di Papua sendiri kita lihat, yaitu penambahan 5
lima, ya 4 atau 5 provinsi baru. Sehingga pada kesempatan ini dan beberapa hari ini di daerah-daerah atau kota-kota kabupaten mereka ingin untuk memekarkan diri. Sehingga itu yang perlu kita melihat bahwa sesungguhnya pemekaran ini sebetulnya secara administrasi dan memang secara dasar bukan tuntutan dari masyarakat itu sendiri atau seluruh orang Papua. Sehingga yang perlu jadi pertanyaan besar adalah kira-kira kehadiran DOP kabupaten atau kota ini untuk siapa? Entah untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, elit-elit lokal, atau untuk masyarakat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita akan mendengarkan penjelasan lebih jelasnya dari Bapak Dr. Andus Agus Samuele. Kepada Bapak dipersilahkan. Pada Bapak Agus dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak. Selamat sore untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat dari Amban di Manokwari. Terima kasih buat saudara moderator, adik Yerkohok yang sudah memberikan pengantar yang sangat baik bagi kita semua. Juga untuk adik Bram Sakov yang kasih kesempatan kepada saya. Terima kasih banyak. Mungkin karena saya akan gunakan bahan presentasi, bukan kira-kira, saya mohon saya bisa dijadikan host dulu, supaya dengan begitu saya bisa bisa mengupload bahan-bahan untuk nanti kita pakai buat diskusi. Apakah yang host bisa pindahkan host ke saya kan? Jadi ada Yerkohok tolong kasih pindah jadikan saya sebagai host. Siap, Pak, siap. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Belum, Pak. Belum. Host masih di ada Yerkohok. Jadi tolong klik saya punya di bagian belakang itu, terus kemudian jadikan saya sebagai host supaya saya bisa kasih naik bahan. Oke, coba Pak. Maaf. Ya, tidak apa-apa. Kelihatannya Udah, juga Pak. ada adik-adik yang masih tunggu di luar, ada 9 orang. Oke, sekarang sudah bisa, baik. Oke, Pak. Ya, jadi saudara-saudara ada di layar kita. Ini terus terang bukan bahan baru, tapi saya merasa bahwa bahan ini masih relevan untuk kita pakai sebagai bahan diskusi. Jadi DOP di Papua itu statistik, jadi angka-angka yang kita miliki itu
berbicara seperti apa dan bagaimana dia punya implikasi ke depan. Nanti saya akan uraikan juga untuk yang kabupaten kota. Jadi kalau lihat di layar kita ini, di situ tadi ada pengantar yang sangat baik ya dari moderator. Di atas ini ada daftar tentang 4 undang-undang. Undang-undang 14 tahun 2022, Undang-undang 15, Undang-undang 16, dan Undang-undang 29 tahun 2022. Jadi yang Undang-undang 14 itu untuk Provinsi Papua Selatan, PPS. Undang-undang 15 2022 itu untuk PPT, Provinsi Papua Tengah. Undang-undang nomor 16 itu untuk Provinsi Papua Pegunungan. Dan kemudian Undang-undang 29 itu adalah Provinsi Papua Barat Daya. Alasan DOB itu, mengapa DOB itu dibentuk, kalau adik-adik saudara-saudara lihat di di dalam undang-undang itu ada diuraikan sebagai berikut ini. Jadi provinsi itu sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali. Itu alasan yang pertama, mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali, terus kemudian supaya pemerintahan bisa jalan lebih efektif, supaya sesuai dengan good governance, dan lain sebagainya. Dan itu tujuannya bisa nanti adik-adik juga lihat di sebelah kanan, supaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, daya saing, memperkokoh keutuhan NKRI, dan seterusnya. Jadi ketika tadi dikatakan mengenai DUB kabupaten kota, itu saya yakin tidak akan beda dengan yang ada sekarang ini, yaitu baik dari segi alasan maupun tujuan. Sebagaimana halnya buat provinsi, pasti juga tujuannya adalah katanya mempercepat kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Nanti kita lihat apakah itu bisa tercapai atau tidak. Nah, ini adalah saudara sudah biasa mendengar tentang IPM ya. Kami di Unipa di Manokwari, di Fakultas Ekonomi, di Fakultas Pertanian, khususnya di Prodi Agribisnis misalnya, itu topik tentang indeks pembangunan manusia ini itu dipelajari di mata kuliah ilmu kependudukan. Begitu. Nah, ini pada keadaan yang lama waktu hanya ada 2 provinsi. Kalau perhatikan kita punya IPM itu, dia sudah mencapai 60,44 dan 65,09. Nah, dua-duanya ini sudah masuk kategori, belum sampai tinggi memang, karena tinggi di atas 70, tapi sudah mengarah ke arah itu. 60,44 itu bukan juga rendah. Nanti sebentar saya jelaskan tentang hal ini. Tetapi akibat dari pemekaran, minta maaf mungkin kalau agak kecil, tapi nanti saya kirim dia punya dokumen buat saudara-saudara miliki. Ini saya sudah buat untuk 6 provinsi yang ada di Papua. Provinsi Papua sendiri dengan dia punya kabupaten kota, Papua Selatan dengan 4 kabupaten kota, dan sebagainya. Mari kita perhatikan, pertama itu adalah soal kemiskinan dulu. Nah, dari mana angka kemiskinan ini? Saya perlu memberitahu, saya pernah ada yang mengatakan, siapa bilang Papua miskin? Bukan itu maksud saya. Tapi kita pakai ukuran yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia untuk mengukur suatu tingkat kemiskinan. Dan itu kita akan dapat beberapa kecenderungan seperti ini. Misalnya kalau kita perhatikan di semua kabupaten dan kota, kalau kita lihat ini ada di sini, ini di Papua, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, kemudian Papua Tengah maupun Papua Pegunungan. Iya, itu ini Papua Selatan tadi. Maka kita akan dapat bahwa tidak ada satupun kabupaten, kota maupun provinsi yang dia punya kemiskinan itu lebih rendah dari Indonesia. Dengan perkataan lain, kita bikin sebanyak-banyaknya provinsi, sebanyak-banyaknya kabupaten, sebanyak-banyaknya kota, tetap tidak akan mengubah angka kemiskinan. Akan sama saja. Begitu. Padahal seperti yang saya bilang tadi, akibat daripada pemekaran ini tuh ada dampaknya yang besar
termasuk dalam kaitannya dengan kita punya sumber daya fiskal, kemampuan keuangan. Nah, yang menarik juga kalau kita perhatikan dalam tabel-tabel ini, ada memang yang punya angka kemiskinan itu mendekati 9,54%, jadi sudah turun. Misalnya seperti Merauke, terus kemudian kita lihat lagi Kota Jayapura, terus ada di Kabupaten Jayapura sekitar 12, tidak terlalu jauh, atau Sorong, mana Sorong? Kota Sorong, begitu. Tetapi jangan lupa, saya juga memasukkan di sini adalah angka-angka persentase orang asli Papua. Ternyata kabupaten-kabupaten atau kota yang memiliki angka kemiskinan rendah itu umumnya sudah dikuasai oleh orang pendatang. Sementara kabupaten-kabupaten yang tinggi angka, misalnya seperti di Papua Barat itu Pegaf dan yang lain sebagainya, atau di Deyai 40, Intan Jaya 41, atau misalnya di Kabupaten Duga 37, itu semua adalah kabupaten-kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua. Jadi kita tidak tahu sebetulnya ini arahnya mau kemana ini. Padahal pada saat yang sama kita tahu bahwa dengan sebagai akibat dari pemekaran ini, baik provinsi dan juga termasuk nanti kabupaten kota, itu menjadi alat yang sangat ampuh untuk menarik migran dari luar datang ke tanah Papua. Nah, kalau kita lihat IPM yang tadi saya bilang itu, kita punya IPM memang semua, ada beberapa yang lumayan sudah di atas 70 ya. Biak Numfor, Jayapura, Kabupaten, terus kemudian Kota Jayapura, di daerah Merauke sudah tinggi. Tapi kalau kita ambil Merauke misalnya, yang dia punya IPM 70,49, tadi kita sudah lihat bahwa dia punya orang asli Papua kan sudah kecil. Sudah rendah. Orang asli Papuanya itu ada hanya sebanyak 37%. Begitu. Ini ada data. Dan jangan lupa bahwa data yang saya kemukakan di sini, inilah adalah hasil dari sensus penduduk tahun 2010. Sudah 13 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya hari ini pasti dia lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi. Oke. Itu dari segi IPM ya. Nanti bisa lihat ini buat Papua Tengah, buat Papua buat Papua Pegunungan. Ya memang kalau kita lihat di sini IPM-nya kita rendah sekali ya. Dan untuk saya juga ada hitung, nanti silakan adik-adik lihat. Itu buat saya juga hitung. Kalau begitu kapan bisa dapat angka IPM 70? IPM 70 itu artinya IPM yang tinggi. Cenderung masyarakatnya itu sejahtera. Atau 79. 79 itu artinya sangat tinggi. Nah kalau kita perhatikan Kabupaten Deyai, itu di atas 100 tahun lagi baru bisa sampai di situ. Nah tentu pertanyaannya apakah dengan melakukan lebih banyak DOB maka otomatis keadaan akan menjadi lebih baik? Ya jawabannya tidak. Oke. Mari kita terus lagi. Ini kalau kita lihat mengenai jumlah anak-anak yang tidak sekolah ya. Nah, kita tidak punya waktu buat lihat semua, tapi ini hanya buat menunjukkan betapa kita menghadapi masalah yang sangat besar saat ini. Di Provinsi Papua itu ada 100.000 lebih anak yang tidak sekolah. Ini Provinsi Papua yang baru. Papua Selatan 92.000 lebih. Jadi mau kabupatennya banyak, kabupatennya sedikit macam Papua Selatan hanya 4, tapi jumlah yang tidak sekolah itu besar sekali. Keadaan hanya sedikit berubah itu di Papua Barat dan di Papua Barat Daya. Tapi tetap angka 40.000, 31.000 itu bukan angka kecil. Sehingga kita dapat angka total di seluruh tanah Papua sekarang ini adalah 620.000. Nah ini angka tahun 2020. Kalau kita pakai angka tahun 2021, dari yang saya punya data itu dia sekarang sudah naik hampir di atas 660.000 anak yang tidak sekolah. Jadi ini bukan anak putus sekolah ya. Ada salah satu bupati di tanah Papua ini yang protes, saya punya angka, dan dia bilang tidak mungkin angka sebesar itu putus sekolah. Saya bilang bukan Bapak salah mengerti. Ini anak yang atau penduduk usia sekolah yang tidak sekolah. Termasuk di dalamnya penduduk yang putus sekolah. Putus sekolah artinya pernah sekolah tapi dia putus. Ini bukan. Ini dia dari dia lahir sampai dia sudah umur sekolah itu,
umur 18, 19, 20, dia tidak pernah sekolah sama sekali. Nah, kalau ini kita lihat mengenai angka-angka tentang rata-rata lama sekolah. Juga saya bagi di provinsi ya, provinsi-provinsi yang sudah ada itu. Kita bisa lihat sama-sama bahwa angka yang kita mau cari itu adalah angka 12. 12 itu sama dengan lulus SMA atau SMK. Seperti adik-adik semua tentu lulus SMA atau SMK, bahkan sedikit lagi atau bahkan sudah selesai S1. Kalau sudah S1 itu berarti dia punya angka itu bunyinya 16. Nomor 16. Tapi mari kita perhatikan. Di Provinsi Papua ini yang paling rendah misalnya Mamberamo Raya 5,87, artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas, di atas saya tulis dewasa, itu dia tidak lebih dari angka 6. Atau di Kabupaten Asmat, di Merauke tidak lebih dari angka 5. 5 hanya 5,08. Pegaf 5,12 dan seterusnya. Tambrau 5,39. Apalagi di tempat lain seperti Puncak, ya, ini angka-angkanya. Jadi memang tingkat pendidikan orang dewasa rendah. Ini artinya apa? Artinya kalau misalnya kita sebut saja Pegaf ya. Kalau misalnya di Pegaf itu kita tahu dari dulu ada satu deposit uranium yang ada di Pegaf. Dulu waktu saya datang kuliah tahun 81 di Manokwari, itu masih ada mobil yang di sebelah sisi mobil itu ditulis Anggi Chemical Loy. Begitu. Karena memang ada potensi tambang di atas sana. Nah, andai kata tambang itu dibuka, sekarang saya punya pertanyaan adalah, bisakah rata-rata penduduk yang tidak punya ijazah ini? Karena 5,12 kan belum dapat 6, toh? 6 itu artinya lulus SD. Jadi bisakah orang-orang yang tidak punya ijazah ini terus mendapat pekerjaan di situ? Hampir pasti tidak bisa. Kalau dia tidak punya ijazah, dia punya kompetensi apa? Begitu. Atau kita tidak usah jauh-jauh, kita ambil Sorong sajalah. Di Kabupaten Sorong itu 8,33. 8,33. Ini kelihatannya kita akan berakhir dalam waktu 10 menit ini. Saya mau tanya sama Andreas, apakah saya kirim saja ini yang baru kah? Yang kita bisa pakai? Karena kalau tidak salah ini, ya kalau tidak maka dia akan padam dalam waktu 9.30. Kita lanjut saja, nanti kalau habis saya kirim ini yang baru ya, supaya nanti kita bisa sambung lagi diskusinya. Oke, jadi inilah keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Ini bicara soal tenaga guru yang sangat terbatas, kita perlu guru sekitar 33.000. Ini yang untuk sekolah yang ada sekarang saja, kita perlu 20.000 guru. Ditambah lagi yang lain, ya kita perlu sekitar 13.000, itu sudah saya hitung, jadi kita perlu sekitar 33.000 guru. Nah, ini mengenai keuangan. Saya mau sampaikan hal ini karena di bawah sistem yang baru ini, saudara-saudara lihat transfer dana itu tidak hanya diberikan kepada provinsi saja, tapi juga kabupaten kota mereka sudah dapat langsung yang namanya dana otsus. Ini kurang lebih totalnya. Dan itu sama, saya punya data untuk semua ya. Untuk Papua Barat, waktu itu belum pisah dengan Papua Barat Daya, ya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, semua mendapat dana seperti ini. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya datang DOB baru, katakan ini Kabupaten Jayawijaya ya, dia punya anggaran itu 1,3 triliun. Katakanlah dimekarkan menjadi ada yang namanya Kota Wamena dan sebagainya. Uangnya dari mana? Yang pasti terjadi itu adalah dana yang ada ini dibagi lagi. Bukan ditambah. Mungkin ditambah, tapi menurut perasaan saya, dengan keadaan keuangan negara seperti sekarang ini, akan dibagi. Jadi akhirnya dana yang memang tidak banyak itu kemudian dibagi-bagi. Ketika dibagi-bagi, ya sudah barang tentu dia akan lebih banyak habis untuk pelayanan daripada aparat pemerintah. Bukan untuk turun kepada masyarakat. Oke. Nah, ini yang saya bilang akan terjadi ke depan ini. Pemerintah, DOB, provinsi, sekarang kita bisa tambah kabupaten kota kalau jadi, akan memerlukan waktu yang lama untuk efektif berperan sebagaimana seharusnya. Kita tidak punya contoh di seluruh Indonesia ini, bukan hanya di Papua, di seluruh Indonesia, yang namanya DOB hari ini dibentuk, terus kemudian tahun depan
semua keadaan dia sudah bisa kendalikan, tidak ada. Itu biasanya perlu 10 tahun lebih. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, yang salah satu hal yang paling penting itu rumah sakit. Kita sudah punya beberapa DOB itu menurut yang saudara-saudara lihat berapa lama baru dia punya rumah sakit. Kota Jayapura saja setahu saya dia belum punya rumah sakit. Rumah sakit yang ada di Jayapura itu milik provinsi. Begitu. Saya besar di Enarotali ya. Itu rumah sakit umum daerah Enarotali, itu dia berdiri lama sekali baru dia berdiri, sudah dia ada. Tapi untuk DIY dengan Dogiai perlu waktu lebih lama lagi. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau DOB dibentuk, maka semua itu akan jadi lebih baik. Belum tentu. Kenapa? Karena ini saya ada tulis, energi akan terkuras untuk bangun kantor, bangun fasilitas, rekrut SDM, beli beli kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya leadership ini yang baru di provinsi atau kabupaten yang baru itu akan perlu waktu lama untuk bisa dapat pengakuan dari masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan saya bilang tadi itu bisa kosong dalam jangka waktu yang lama. Hari ini misalnya kita punya rumah sakit rujukan itu masih hanya satu di Jayapura saja. Di seluruh tanah Papua ini masih ke Jayapura. Saya belum dengar ada selentingan bilang nanti akan bikin satu rumah sakit seperti Jayapura di Merauke, di Wamena, di Nabire. Itu saya belum dengar. Yang nomor 5 ini yang buat saya paling penting. Migrasi masuk bisa berlangsung tanpa kendali. Kenapa? Karena para migran itu melihat DOB sebagai kesempatan untuk memenuhi mereka punya keinginan datang buat berdagang dan lain sebagainya. Itu pasti. Dan masih terkait dengan nomor 5 ini, mayoritas orang asli Papua dengan rata-rata lama sekolah yang rendah, tadi saya sudah kasih lihat, pasti akan sangat sulit bersaing di dalam memperebutkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Bagaimana mau harap untuk bisa bersaing, buka warung, dan lain sebagainya, ketika RLS-nya itu di bawah angka 6. Artinya tidak tamat SD. Begitu. Marginalisasi akan semakin intens. Bahkan menurut saya itu bukan tidak mungkin berujung pada dalam istilah yang disebut dengan creeping genocide. Ini pengertian creeping genocide. Penghancuran masyarakat hukum adat sebagai hasil dari kekuatan kemajuan yang tidak terhindarkan, bahkan tidak terelakkan. Masyarakat hukum adat tidak begitu banyak terbunuh, tetapi mereka pasti punah. Masyarakat hukum adat pasti akan punah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan yang ada di luar. Nah, ini yang saya bilang yang dikerjakan itu ya jelas HAM harus dilindungi. Bagian daripada HAM itu adalah hak atas sumber daya lahan. Kemudian migrasi masuk itu harus dikendalikan. Kalau buat saya sebetulnya yang harus diperkuat itu bukan tambah kabupaten atau provinsi, tapi perkuat distrik. Karena justru di distrik itulah kita punya masyarakat itu kampung-kampung itu berada. Tata pemerintahan yang baik itu jelas ya. Terus kemudian berikanlah perhatian sungguh-sungguh kepada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Dan gunakan semua peluang untuk pemihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua. Nah, ini ada 2 slide saja yang terakhir ini. Ini saya juga tidak tahu apakah seperti ini, tapi ini yang ada di yang ada sekarang ini. DOB di Papua Barat itu akan tambah 11, Papua Barat Daya akan tambah 6. Jadi akan ada 17 baru. Jadi dari yang sekarang ini 13 tambah 17, berarti Papua dan Papua Barat itu akan punya 30 kabupaten. Kalau betul data yang saya dapat ini. Terus kemudian ini yang di Papua. Dan perhatikan saya punya dokumen, itu bahwa ini bukan barang baru. Keinginan untuk bikin banyak kabupaten ini sudah ada dari bulan Desember tahun 2012. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi tidak terlalu benar juga kalau dikatakan bahwa ini akibat sekarang. Tidak, ini dari dulu orang sudah punya harapan seperti ini. Jadi ada 23. Nah, sekarang ini di Provinsi Papua itu ada 29. Kalau ditambah lagi 23 yang baru, itu berarti ada 50 sekian.
tambah yang ada di Papua Barat tadi, yang menjadi 30, ya sudah. Di seluruh tanah Papua ini akan ada lebih dari 80 kabupaten kota yang baru. Saya tiap kali kalau bicara tentang hal ini, saya selalu ingat ayat ini yang bilang, ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kalau buat saya lebih baik kita sibuk dengan orang-orang yang hina ini, orang-orang miskin. Saya, karena terus terang saya tidak percaya bahwa yang namanya DOB, provinsi kah, kabupaten kota kah, itu dia berpihak kepada orang-orang miskin, kepada OAP yang miskin. Saya tidak percaya. Kita selalu lihat contohnya. Ya, izin silakan. Bapak Ya. bisa diaktifkan host karena ada teman-teman yang banyak mau masuk tapi tidak bisa itu Bapak. Oke. Ya, oke, baik, terima kasih Bapak. Ya, saya sudah panggil mereka. Ini dia punya persoalan itu adalah kita punya ini sudah habis. Tinggal 1 menit. Jadi saya cukupkan di situ, saya kembalikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas paparannya luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak. Oke, teman-teman semua, kita sudah mengikuti tadi banyak hal yang Bapak sudah ulas ke kita, yang hari-hari ini kita belum tahu, belum dapat informasi yang jelas, dan tadi sudah ditampilkan slide-nya, dan dengan data-data yang begitu akurat. Maka kita perlu ketahui bersama bahwa